Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang creativity and place. Member dari grup kami adalah Anindya Rizkanantara, Baksat Hidatullah, Bilkis Mutiara Ali, Muhammad Hakian Nazili, dan Angelica Emmanuel. Kreativitas dan tempat. Kreativitas merupakan kemampuan menggabungkan segala sesuatu untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Kreativitas adalah topik kompleks yang melibatkan banyak elemen dan berbagai faktor. Adanya originalitas dari kreativiti akan terjadi ketika kita menggabungkan elemen yang ada dan berubahnya menjadi sesuatu yang baru. Place atau tempat merupakan tempat atau ruang di mana suatu kreativitas tersebut bisa muncul. Tentu hal ini sangatlah penting terhadap munculnya suatu ide kreatif. Kreativitas berhubungan erat dengan tempat. Beberapa orang berpikiran bahwa kreativitas akan muncul dengan sendirinya, tetapi ada beberapa faktor pendukung dari munculnya kreativitas tersebut. Salah satunya adalah tempat atau place. Tempat atau lingkungan yang berupa fisik dan sosial berkaitan pada materi kali ini. Contohnya adalah lingkungan fisik, berarti bagaimana penempatan interior pada ruangan dan kelengkapan fasilitasnya. Sedangkan contoh lingkungan sosial berarti bagaimana interaksi dengan orang-orang di sekitar. Contohnya, ketika seseorang ahli memasak, tentu mereka akan lebih mudah untuk berkreativitas menciptakan menu baru pada makanannya dengan seseorang yang memiliki keterampilan di bidang tersebut. Profesor Teresa Amambel. Sang profesor juga menyampaikan bahwa kreativitas dapat datang dari siapa saja, yang berarti tidak ada kata tidak bisa berkreativitas bagi orang-orang yang kurang kreatif. Ada komponen yang ia ciptakan, yaitu 3D SKP, yang terdiri dari 1. Dorongan organisasi, yaitu indikator kreativitas yang didorong organisasi dalam penilaian ide dengan tujuan untuk mengembangkan ide-ide baru. Yang kedua, yaitu dorongan pengawasan, yaitu cara pandang untuk melihat seluruh anggota dalam bekerja. Yang ketiga, yaitu dukungan kelompok kerja. Dukungan kelompok kerja sangat penting untuk anggota kelompok tersebut. Dengan begitu, anggota-anggota tersebut dapat semangat untuk mencapai goals-nya masing-masing sesuai dengan bagiannya. Menurut peneliti dari Amerika, Teresa Amambel, kreativitas individu ada sebagai fungsi dari 3 komponen, yaitu keahlian dan pengetahuan khusus dalam domain tertentu, keterampilan berpikir kreatif, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kreativitas tidak terjadi di ruang hampa. Menurut beliau, kreativitas erat kaitannya dengan manusia. Artinya kreativitas ada karena interaksi orang-orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda, dengan berbagai masalah yang berbeda. Hal inilah yang justru memancing kreativitas untuk keluar dari setiap individu. Implementasi, mayoritas masyarakat usia produktif, seperti pelajar pekerja dan lain-lain di kota-kota besar seperti Jakarta ataupun Surabaya, sibukkan dengan aktivitas yang penuh tekanan, seperti deadline penyelesaian tugas, persaingan di tempat kerja, tuntutan peran sebagai orang tua, pekerja, mahasiswa, pelajar, ataupun seorang anak. Berbagai kesibukan ini menyebabkan peningkatan tekanan dan stres yang justru berpotensi menurunkan mood dan produktivitas mereka, bahkan menyebabkan berbagai macam penyakit. Permasalahan, ruang kerja yang bersekat secara monoton membuat pekerja tidak mendapatkan sinar matahari secara alami dan tidak memiliki view yang baik. Perabot diletakkan secara permanen sehingga terkesan sesak dan tidak dapat diubah. Jendela terletak jauh dan tempat bekerja atau selalu ditutup rapat maupun diberi tirai. Desain ruang dan perabot kerja yang tidak ergonomis. Sirkulasi udara yang buruk dan sesak akibat jumlah pendingin udara yang kurang. Lampu menyala sepanjang hari, akses dan fasilitas pendukung produktivitas dalam bekerja maupun belajar kurang diperhatikan, seperti sarana penyegaran pikiran, pemandangan hijau atau ruang terbuka, sarana olahraga dan akses berjalan kaki sebagai penjernih pikiran, ruang-ruang kreatif, dan lain-lain. C1 Middle Business Productivity Development Center. Konsep gedung produktivitas yang menjadi pusat kesibukan dan pengembangan diri dibangun dengan konsep hutan buatan di tengah perkotaan
sehingga dapat sekaligus menjadi tempat healing, menciptakan ruang bagi vegetasi alam, dan membuka ruang terbuka hijau di perkotaan. Prospek, hutan ini dibangun untuk menciptakan lingkungan alami di sekitar gedung. Namun, hutan dapat diperluas dan dikembangkan menjadi sarana wisata seperti kebun binatang, waterpark, air terjun buatan, dan lain-lain. Perumahan eco-living, pusat bisnis, pusat pendidikan, dan pelatihan, dan lain sebagainya. Tujuan. 1. Bangunan memiliki unsur dari elemen yang terdapat di alam sehingga dapat digunakan sebagai sarana healing bagi para pekerja. 2. Bangunan memperhatikan unsur eksternal seperti cuaca dan iklim untuk mendukung keberadaan alam atau makhluk hidup. 3. Bangunan memiliki atau dilengkapi dengan program aktivitas dan sarana pendukung yang bersifat hiburan dan pelepas penat bagi para pekerja. 4. Hutan buatan untuk menciptakan lingkungan yang alami dan menghidupkan konsep dari bangunan. Konsep bangunan 1. Form follows. 1. Flow berbentuk bangunan menyesuaikan aliran energi alam sekitar atau lingkungan hutan buatan secara dinamis. 2. Konsep. Setiap ruang produktif memiliki view terhadap elemen yang ada di alam atau koneksi visual dengan alam dan prospek atau pandangan jarak jauh. 3. Semua masa bangunan menghadap ke area hijau sekitar sehingga terdapat kesatuan dengan alam. 4. Menghadirkan vegetasi tanaman dan ornamen air ke dalam bangunan sehingga tercipta suasana outdoor pada balkon maupun dengan secondary skin. 5. Memanfaatkan pencahayaan dan keteduhan alami dari hutan buatan. Konsep bangunan yang kedua yaitu of the people. Perancangan bentuk dan struktur bangunan didesain berdasarkan kebutuhan dan kenyamanan para pemakai bangunan. Untuk mengatasi masalah psikologis mereka saat bekerja dan belajar, setiap unit produktif memiliki view ke arah greenery dengan tujuan mengurangi penat. Sedangkan area yang berlawanan digunakan sebagai area pasif atau area beristirahat. Disediakan fasilitas beristirahat diantaranya ruang santai, lunch, kantin dan food center, kapsul tidur, sofa pijat, dan lain sebagainya. Sebagian unit didesain memiliki area balkon atau ruang kerja outdoor, sedangkan sebagian unit produktif memang berada di luar gedung atau di area hutan dan taman. Pada sisi fasad yang menggunakan kaca, disediakan balkon dengan tujuan untuk mengurangi glare, sedangkan sisi fasad yang tidak memiliki balkon ditutup atau diberi secondary skin berupa tanaman agar tetap memiliki view terhadap taman. Bangunan dilengkapi dengan program, aktivitas, dan sarana pendukung yang bersifat hiburan dan pelepas penat bagi pekerja. Terakhir, ruang produktif berisi berbagai macam bentuk furnitur yang nyaman agar pekerja dapat berkegiatan dengan nyaman. Konsep hutan yang dibangun di sekitar gedung produktif berisi pohon peneduh. Jenis tanaman yang digunakan adalah pohon trembesidy, diletakkan di sepanjang bangku atau area produktif outdoor. Kemudian pohon beraroma. Tanaman beraroma dihadirkan dalam lanskap agar pengguna bangunan dapat bekerja lebih rileks. Jenis tanaman yang digunakan adalah pohon cempaka dan kamboja Bali. Pada lanskap di sisi yang berlawanan, pohon yang digunakan adalah kamboja karena memiliki akar serabut agar tidak merusak lantai basement yang ada di bawahnya. Sedangkan pada lanskap bagian pejalan kaki, pohon yang digunakan adalah cempaka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.